Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror penembakan di Bandara Bilogai, Kabupaten Intan Jaya. Anggota KKB penembak polisi di Kabupaten Jayawijaya diringkus polisi. Polisi gagalkan penyelundupan ratusan liter miras oplosan di Pelabuhan Merauke. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror di Bandara Bilogai, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah pada hari Kamis. Suara tembakan terdengar 4 kali dari arah terminal bandara. Petugas gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens bersama Polres Intan Jaya dan pasukan Kopasgat yang sedang bertugas langsung melakukan tindakan balasan dan penyisiran. Namun 2 orang yang diduga anggota KKB berhasil melarikan diri ke arah Kali Wabu dan masuk ke hutan. Keduanya diketahui membawa senjata api jenis pistol. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam insiden tersebut. Diduga aksi penembakan merupakan balas dendam atas tewasnya Enos Tipagau, salah satu pimpinan KKB Intan Jaya pada awal bulan lalu. Terdengar 4 kali letusan senjata api yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata dari arah terminal lama. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, aparat gabungan dari Kopasgat TNI AU, Satgas Operasi Damai Karten, dan Polres Intan Jaya langsung merespon dengan sigap melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang diduga kuat sebagai anggota kelompok kriminal bersenjata dan melarikan diri ke arah Kaliwabu dan masuk ke kawasan hutan dengan membawa senjata api. Diduga kuat, aksi tersebut merupakan bentuk balas dendam atas tewasnya pimpinan kelompok kriminal bersenjata atas nama Enos Tipagau dalam operasi sebelumnya. Situasi Bandara Bilogai saat ini sudah terkendali, namun aparat masih melakukan penjagaan. Rian Tonai melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Penembak Bribka Marsidon de Bataraja akhirnya diringkus polisi pada hari Kamis. Robert Wenda diringkus polisi saat ia berjalan kaki di Kampung Senarekoa, Map 5, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pelaku diringkus tanpa perlawanan. Robert langsung digeledah dan polisi berhasil menemukan 6 butir peluru. Tuh, amunisi toh? Amunisi siapa tuh? Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo mengatakan pelaku langsung ditetapkan tersangka dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Jayawijaya. Ada berapa kau bawa? Salah satu diantaranya adalah Robert Wenda alias kriminal Hasigem, DPO yang melarikan diri dari lapas kelas 2A Jayapura dan salah satu anggota aksi penembakan terhadap personil Polres Jayawijaya atas nama Bribka Marsidon de Bataraja. Penangkapan dilakukan secara terukur oleh personil Satgas Operasi Damai Karten dan didukung bukti serta data intelijen yang kuat. Robert Wenda terlibat dalam penembakan anggota Polres Jayawijaya Bribka Marsidon de Bataraja pada 24 Mei lalu di depan Rumah Sakit Umum Daerah Wamena. Bribka Marsidon yang bertugas di Satuan Lalu Lintas Polres Jayawijaya ditembak usai mengantar korban kecelakaan lalu lintas ke rumah sakit. Robert juga masuk dalam daftar pencarian orang dari Lapas Narkotika Kelas 2A Doyo, Kabupaten Jayapura setelah melarikan diri pada Agustus 2024. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Rian Tonai melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara 8 tahun terhadap Aske Mabel, seorang anggota polisi yang membelot menjadi anggota KKB. Selain itu, Hakim menilai Aske Mabel secara sah terbukti melakukan kekerasan penembakan dan pencurian senjata. Menanggapi putusan Majelis Hakim, Kombes Yusuf Sutejo, Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens, mengatakan Kepolisian Republik Indonesia akan bertindak tegas terhadap siapapun yang terlibat dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia mengajak masyarakat menolak ajakan kelompok bersenjata dan tidak terprovokasi propaganda yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Satgas Operasi Damai Kartens membuktikan keseriusannya dalam menindak siapapun yang melanggar hukum, termasuk dari barisan internal. Proses hukum terhadap Aske Mabel, pengkhianat bangsa, mantan anggota Polri, kita kawal sampai pada vonis 8 tahun penjara. Menjadi bukti bahwa institusi ini berdiri tegak menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keterlibatan dalam kelompok kriminal bersenjata adalah pelanggaran serius, dan setiap pelaku akan berhadapan dengan hukum tanpa toleransi. Ini adalah langkah nyata menjaga stabilitas, kepercayaan publik, dan semangat damai Nusantara. Kami berdiri di atas prinsip keadilan dan keselamatan bersama. Hukum tetap menjadi panglima tertinggi. Aske Mabel adalah seorang polisi berpangkat bribda yang nekat membawa kabur 4 pucuk senjata api di Mapolres Yalimo pada Juni tahun 2024. Ia kemudian bergabung dengan sejumlah orang dan melakukan teror penembakan di Kabupaten Yalimo yang menewaskan warga sipil dan aparat keamanan. Pada tanggal 19 Februari, Aske Mabel ditangkap di Kabupaten Yalimo. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura Kota pada hari Rabu menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan bocah perempuan berusia 9 tahun, Nurmila alias Tapasya. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi menghadirkan tersangka berinisial MN yang memperagakan sebanyak 31 adegan. Menurut Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota, Kompol Idewa Gede Ditya, rekonstruksi tersebut untuk memperjelas rangkaian kronologis peristiwa, termasuk motif dan tindakan yang dilakukan tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi juga menghadirkan sejumlah saksi dan barang bukti untuk melengkapi proses pembuktian. Rekonstruksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada 7 April 2025 lalu dengan korban saudari Nurmila alias Tapasya, usia 9 tahun, yang terjadi di Dok 9, Distrik Jayapura Utara. Adapun kegiatan rekonstruksi yang dilaksanakan pada hari ini dikandung maksud untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan peristiwa yang terjadi saat itu, termasuk juga kami menguji kebenaran daripada keterangan saksi dan juga keterangan tersangka. Pada saat rekonstruksi tadi kami hadirkan langsung tersangka, termasuk juga saksi-saksi sebanyak 7 orang hadir langsung di TKP. Begitu juga dengan barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian dalam pelaksanaannya tadi terdapat 31 adegan yang diperankan langsung oleh si tersangka. Nurmila sebelumnya dilaporkan hilang oleh ibu kandungnya pada tanggal 7 April 2025. Korban akhirnya ditemukan di perairan Holtekam dalam keadaan tidak bernyawa. Korban dibunuh ayah tirinya sendiri karena kesal dengan kelakuan ibunya yang suka keluyuran. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Petugas pengamanan Pelabuhan Laut Merauke kembali berhasil mengungkap penyelundupan minuman keras oplosan oleh penumpang kapal. Petugas meringkus seorang penumpang yang menaiki kapal Tata Milau yang sandar di Pelabuhan Merauke. Ia menyembunyikan minuman keras ke dalam karung ubi agar tidak terlacak petugas. Pelaku membungkus minuman keras tersebut dengan plastik bening yang dirancang khusus dengan harapan agar lebih mudah lolos dari pantauan. Minuman yang diisi atau dicampur dengan keladi, minuman tersebut diisi dalam karung, kemudian di dalam karung itu mereka mengisi
minuman lokal atau Shopee itu di dalam plastik es. Plastik es itu di luarnya karung, kemudian disisipi dengan keladi-keladi untuk mengelabui petugas. Namun pada saat barang itu diangkat, kami lihat sangat berat dan kami melakukan pengecekan terhadap orang yang mengangkat barang tersebut. Kemudian kami melihat dan mengecek langsung bahwa di dalam itu ada minuman jenis Shopee. Penyelundupan minuman keras sudah sering terjadi. Polisi mengimbau penumpang tidak menyelundupkan minuman keras oplosan karena sanksinya bisa dipidana. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Upaya Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk serta keluarga berencana Papua Selatan untuk merekrut dokter gigi yang akan ditempatkan di puskesmas-puskesmas di 4 kabupaten terancam gagal. Pasalnya, tak satu pun dokter gigi yang mendaftar untuk bertugas di wilayah tersebut. Pendaftaran padahal sudah dibuka selama 1 bulan. Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan Herlina mengatakan saat ini lebih dari 40 dari total 85 puskesmas di Papua Selatan masih belum memiliki tenaga dokter gigi. Untuk mengatasi krisis tenaga medis tersebut, pihaknya telah menyiapkan 3 skema program penanganan jangka pendek dan jangka panjang dengan melibatkan Kementerian Kesehatan Pusat. Mana kami merekrut tenaga dokter, tetapi sampai sejauh ini memang belum ada peminat untuk dokter gigi yang bersedia ditempatkan di lokus-lokus yang telah kami tentukan berdasarkan permintaan dari kabupaten. Mungkin setelah melihat lokasi dan lain sebagainya, tapi kami terus mencoba berkomunikasi dan bekerjasama dengan fakultas-fakultas kedokteran yang ada, termasuk Uncen, tapi Uncen belum ada dokter gigi ya. Jadi dengan luar itu ada nggak yang berminat, termasuk Makassar. Kemarin kami diskusi dengan Unstrat yang berminat untuk bekerja di sini, kami buka peluang. Tapi sampai sejauh ini belum ada. Kadinkes juga meminta bantuan Kemenkes untuk mendatangkan dokter gigi di pedalaman. Wajar jika dokter yang bertugas takut ke pedalaman Papua. Selain tidak memiliki fasilitas memadai, para dokter juga kerap kali terancam nyawanya karena situasi wilayah yang tidak aman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga di 3 distrik Kabupaten Kerom akhirnya bisa tersenyum karena kampung mereka sudah terang. Bertahun-tahun mereka hidup di kegelapan karena tidak pernah teraliri listrik. Batalion Infanteri Mekanis 512 Kuratara Yuda yang bertugas di wilayah Kerom membantu warga dengan membangun penerangan di 100 titik. Penerangan yang dibangun yaitu lampu tenaga surya. Program ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan aktivitas malam hari hanya dengan lampu minyak atau lilin. Pemasangan lampu tenaga surya ini menyasar kampung-kampung terpencil yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional. Selain ramah lingkungan, teknologi tenaga surya ini dinilai efisien dan tahan lama, sangat cocok digunakan di wilayah pedalaman Papua. Warga menyambut penuh syukur dan antusias atas bantuan tersebut. Mereka berharap program serupa bisa terus berlanjut dan menjangkau kampung-kampung lainnya yang masih gelap gulita. Dari Kampung Inggi, Distrik Wet, Kabupaten Kerom. Kami selama ini bertahun-tahun aktivitas kami selalu menggunakan pelita. Kita melaksanakan pemasangan lampu solar cell yang nanti dipasang jadi beberapa perkampungan atau titik yang telah direncanakan. Harapan kita semua adalah bukan karena sekedar pemasangan lampu itu tidak hanya sebagai wujud daripada kepedulian, tapi khususnya Angkatan Darat dalam hal ini Yonif 512 di bawah Koopsos Sembada. Dengan adanya lampu tenaga surya, warga kini dapat melakukan kegiatan belajar dan beribadah. Kehadiran tentara di pedalaman penting karena selain menjaga keamanan, tentara juga membantu warga dalam berbagai aspek
seperti ekonomi dan pembangunan. Rian Tonai melaporkan dari Kerom, Papua. Pria ini tak berkutik ketika tim Opsnal Direktorat Res Narkoba Polda Papua meringkusnya di Pelabuhan Laut Jayapura. Polisi sudah mencurigai gerak-gerik pria ini ketika akan naik ke KM Sinabung. Ketika diperiksa, polisi menemukan puluhan paket ganja yang dikemas dalam paket kecil dengan berat total 2 kg. Ganja tersebut berasal dari Papua Nugini dan akan diselundupkan menuju Papua Barat. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 orang yang membawa peluru ilegal saat tiba di Pelabuhan Laut Jayapura. Kedua pelaku, Yopi Balingga dan Oknis Faluk, membawa 16 butir amunisi kaliber 7,62 mm yang diduga akan disalurkan ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Aparat sebelumnya sudah mendapatkan informasi intelijen dan memantau gerak-gerik kedua pelaku. Tim kemudian bergerak cepat dan langsung mengamankan para pelaku di dek kapal. Hingga kini, teror KKB masih marak terjadi di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Tidak mudah bagi aparat untuk menindak kelompok ini karena kondisi medan yang berat. Satgas Operasi Damai Kartens kembali meringkus 1 anggota kelompok kriminal bersenjata bernama Male Telenggen. Anggota KKB yang masuk DPO ini ditangkap di sebuah honai di Kampung Wuyuneri, Kabupaten Puncak Jaya. Keberadaan Male terpantau melalui observasi udara. Satgas langsung bergerak dan menangkap pria itu tanpa perlawanan. Male diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan, termasuk penembakan terhadap Serka Jeffrey dan seorang warga sipil bernama Edi Hermanto. Ia diketahui merupakan anggota KKB Yambi di bawah komando Lekagak Telenggen. Dalam penangkapan ini, aparat menyita sejumlah barang bukti, antara lain 1 buah ponsel, beberapa noken, kalung, dan 1 jaket coklat. Ardi, seorang anggota Brimo Polda Papua Barat, tak berkutik ketika polisi menangkapnya di kawasan Amban, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat Daya. Polisi langsung menggeledah seluruh barang dan menemukan emas curian. Dalam rekaman CCTV, pelaku bertindak sendiri. Ia terlihat mengenakan jaket hitam dan helm masuk ke toko, lalu memecahkan kaca etalase dan menggasak 1 talang emas. Kerugian akibat pencurian ini ditaksir mencapai 330 juta rupiah. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku terpaksa mencuri karena terlilit utang pinjaman online dan tekanan ekonomi akibat judi online. Kejaksaan Tinggi Papua menyita uang senilai 357 juta rupiah dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi penjualan cadangan beras pemerintah untuk program stabilisasi harga pangan di kantor Bulog Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan. Uang 357 juta rupiah disita dari salah satu saksi yang juga mantan kepala cabang Bulog Wamena. Uang dikembalikan setelah rumah seorang staf keuangan dan administrasi pegawai Bulog Wamena di Jayapura digeledah. Meski uang selisih harga dikembalikan, tidak akan menghentikan proses hukum tindak pidana korupsi. Saat ini, penyidik Kejati Papua
telah memeriksa 12 orang saksi dan dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.